Perkenalkan, nama saya Denny Ramdhani dari Prodi Komputerisasi Akuntansi tahun 2013. Akan mempresentasikan tentang aplikasi monitoring pengadaan dan penjualan obat berbasis web, studi kasus pada Apotek XYZ. Fungsionalitas aplikasi membantu proses pengadaan berbasis web yang terhubung antara pusat dan cabang apotek. Membantu proses pengelolaan berbasis web yang terhubung antara pusat dan cabang apotek. Membantu proses penjualan berbasis web yang terhubung antara pusat dan cabang apotek. Membuat laporan penjualan, laporan pembelian, laporan persediaan dari transaksi penjualan dan pembelian tunai pada periode tertentu yaitu per bulan berbasis komputer. Membuat peringatan persediaan obat dengan SMS gateway berbasis komputer. Tentang aplikasi ini menggunakan web based, yaitu menghubungkan antara aplikasi kantor pusat dengan kantor cabang. Perangkat lunak, sistem operasi Windows 7, web browser Mozilla Firefox, Chrome, Apache Web Server versi 1.3 dan PHP versi 4.4. Adapun pengguna aplikasi yaitu pertama yang ada di kantor pusat yaitu manajer pusat, gudang pusat dan keuangan. Yang kedua yang ada di kantor cabang yaitu manajer cabang, gudang cabang dan sales. Langsung ke demo aplikasi. Pertama kita login sebagai gudang pusat untuk melakukan pemesanan kepada supplier. Memilih kode supplier. Nah, dengan jumlah pesan beli yang sudah ditentukan lalu disimpan. Yang selanjutnya kita akan login sebagai manajer pusat untuk melakukan validasi pemesanan yang telah dilakukan oleh gudang pusat. Sini kita approve, oke. Setelah di approve akan kirim kepada manajer pusat, kepada supplier. Lalu kita masuk ke menu gudang pusat lagi. Lalu kita melakukan transaksi pembelian yang dilakukan oleh bagian gudang. Memilih kode pembelian yaitu B015. Pilih kode pesan beli, maka akan tampil kode obat yang dibeli, yaitu kode obat sebanyak 3050. Kita simpan, maka akan mengupdate insert kepada jumlah tabel obat yang ada di kantor pusat. Lalu setelah itu kita akan melakukan pembayaran oleh menu keuangan. Di menu keuangan kita langsung masuk ke menu pembayaran. Setelah masuk ke menu pembayaran, kita masukkan kode faktur pembayaran yang diberikan oleh bagian supplier. Masukkan faktur 02, memilih kode pembelian itu 08, maka akan tampil total bayar yang ditentukan. Lalu itu disubmit. Lalu kita masuk ke bagian cabang apotek yang dimulai dari gudang cabang. Setelah masuk ke gudang cabang, kita transaksi pemesanan. Setelah transaksi pemesanan, kita menentukan nama obat yang akan kita beli, yaitu Vidoran Smart. Vidoran Smart akan tampil secara otomatis pajak 40 tambah obat. Pemesanan ini dilakukan oleh bagian gudang cabang kepada supplier. Lalu kita bisa tambahkan lagi obat yang lain, yaitu Pergi BP banyak 45 tambah. Lalu kita simpan. Menu selanjutnya yaitu kita masuk ke bagian manajer cabang. Manajer cabang melakukan transaksi approve validasi yang dilakukan oleh gudang. Approve. Oke. Setelah itu kembali ke menu gudang cabang. Setelah itu kita masuk ke menu pembelian. Setelah pembelian kita masuk pembelian 009 yang telah dipesan. Lalu muncul video transport bagi BP sebanyak jumlah pembelian yang kita pesan sebelumnya. Lalu gitu kita simpan. Setelah obat berada di kantor cabang, kita akan melakukan proses penjualan dengan masuk ke menu sales. Setelah masuk ke menu sales, kita masuk ke menu penjualan, tambah penjualan. Dan kita bisa memilih obat apa saja yang akan kita jual. Obat Burken Flu sebanyak 50, harganya 500. Misalkan kita akan jual sebanyak 10. Tambah obat 10, harganya 5.000. Setelah itu kita masukkan Burken Anak. Jumlahnya yang baru kita beli 30. Misalkan kita akan jual sebanyak 30. Nah, setelah itu kita simpan, maka akan terjual. Nah, setelah proses transaksi akan kita masuk ke menu report, itu laporan yang akan bisa dilihat pada menu manajer pusat. Di manajer pusat ini kita bisa masuk ke menu laporan. Banyak laporan mulai dari pesanan, pembelian, pembayaran, pemesanan, penjualan, lalu ke jurnal. Kita akan melihat laporan jurnal, milih periode yaitu bulan Maret tahun 2013. Pilih, maka terdapat transaksi yaitu karena jurnal ini dan langsung kita ke menu buku besar. Di buku besar kita akan melihat periode ini kas. Misal kita akan menampilkan kas pada periode bulan 3, maka semua akan tampil seperti ini. Demikian presentasi dari aplikasi saya. Berikut ada kontak person penulis. Emailnya dapat menghubungi dennyram28@gmail.com, Facebook Denny Ramdhani ataupun Twitter @ramdeni. Sekian.